Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga iman kami boleh terus diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa yang saya kasih, saya akan membacakan Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang telah kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini ada di antara saudara yang merasa gagal dalam hidup? Merasa sebagai orang yang kalah di dalam persaingan, merasa lelah dengan kehidupan yang sulit dan berat. Dan pendek kata kemudian kita merasa, aku ini orang gagal, orang tidak berguna, orang tidak punya nilai apapun. Apakah ada di antara kita yang saat ini merasakan hal itu? Oh, jikalau kita mengalami kegagalan atau merasa kalah, saya yakin itu bukan perasaan yang mengada-ada. Saya yakin bahwa itu pengalaman yang real yang barangkali saat ini Anda sedang alami. Dan oleh karena itulah saya mengajak kita merenungkan Mazmur 139 tadi. Saudara yang saya kasihi, ilmu pengetahuan khususnya ilmu medis, ilmu kedokteran modern menolong kita untuk memahami apa yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139 ini yang mengatakan kejadianku dahsyat dan luar biasa, dahsyat dan ajaib. Saudara yang saya kasihi, ilmu kedokteran membuka mata kita untuk menyadari bahwa kita ini adalah satu sel sperma yang berhasil membuai sel telur dan mengalahkan sekitar, Anda tahu berapa jumlahnya? Kira-kira sekitar 300 juta sel yang lain. Nah main-main, penduduk Indonesia belum sampai 300 juta. Itu hal yang luar biasa. Siapakah yang berhasil mengalahkan 300 juta sel tadi? Saudara dan saya yang akhirnya terlahir ke bumi ini. Bukan hanya itu, tetapi juga di dalam proses pembentukan atau pertumbuhan janin sampai dengan menjadi bayi yang dilahirkan ke dalam dunia. Jikalau kita melihat itu, merenungkannya, maka apa yang dinyatakan oleh pemazmur tadi sungguh benar adanya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat kejadianku. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa
proses itu semua bukan semata-mata alamiah, tetapi juga ada campur tangan Allah di dalamnya. Coba bayangkan ketika kita belum berbentuk, bahkan wajah pun belum dikenali, di situ Allah sudah turut campur tangan. Sudah memproses kita sampai kita menjadi seorang bayi yang siap untuk dihadirkan ke dalam dunia ini. Itu menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita, setiap detik Allah tidak pernah mengabaikan kita. Allah selalu memperhatikan kita. Maka ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita merasa kalah di dalam kehidupan ini, saya ingin mengajak kita untuk seperti pemazmur ini, mengenang kembali bagaimana proses kita dijadikan dan dilahirkan ke dalam dunia ini. Kejadian saudara dan saya sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Dan itu semua adalah karya pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, jangan kemudian kita mengalami keputusasaan karena kegagalan atau kekalahan yang kita alami. Masih ada hari depan. Dan yang lebih utama lagi, masih ada Allah yang terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Bahkan sejak kita di dalam kandungan ibu kita, Allah sudah hadir di sana, menyertai proses pertumbuhan kita, menyertai, menjagai proses perkembangan kita, sampai dengan detik ini. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah. Menjadilah kuat di dalam Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kejadian kita adalah buah karya Allah yang menyertai dan memelihara kita sampai kita hadir di dalam dunia ini, bahkan juga pertumbuhan dan perkembangan kita sampai dengan detik ini. Maka yakinlah Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak pernah mengabaikan dan melupakan kita. Ia hadir, ia selalu mendampingi dan menuntun kita melewati masa-masa yang sulit dan berat. Tuhan memberkati kita, Tuhan memulihkan semangat dan pengharapan kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Di dalam kelemahan dan kelelahan kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh diingatkan betapa sejak kami belum berbentuk apapun, Engkau telah turut campur tangan, Engkau telah memelihara dan menjagai kami. Sampai dengan detik ini, Engkau tidak pernah lepas tangan dari kehidupan kami, melainkan senantiasa hadir, mendampingi, menyertai dan memimpin kami. Maka ya Tuhan, jikalau saat ini kami merasa gagal, jikalau kami merasa kalah, jangan biarkan kami terpuruk di dalam keputusasaan, tetapi teguhkanlah dan kuatkanlah kami. Biarlah kami terus mengenang dan mengingat akan karya Allah dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh makin diyakinkan bahwa Engkau selalu hadir di dalam segala keadaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.